Hai, apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Sore-sore seperti ini memang paling enak ngopi. Apakah Anda penggemar kopi juga? Bold taste, low acidity, hints of vanilla, a bit nutty. Loh, kok jadi review kopi? Ya, kita semua sekarang sedang menghadapi krisis yang disebabkan oleh virus COVID-19 yang kemungkinan menyebabkan sebagian dari kita, sebagian dari Anda harus bekerja di rumah atau WFH, work from home. Tapi ingat, walaupun kita berada di rumah, kita harus tetap bisa produktif demi mensupport bisnis yang kita jalani atau mensupport perusahaan yang kita tempat bekerja. Berhubungan dengan bisnis atau usaha adalah customer. Ya, customer adalah elemen atau faktor yang paling penting dari sebuah usaha. Nah, di dalam masa krisis seperti ini, Anda harus tetap bisa menjaga hubungan Anda melalui komunikasi yang baik dengan customer Anda, supaya mereka tidak kecewa dan supaya mereka tidak bisa pindah ke kompetitor Anda. Brand loyalty is very important. Oleh sebab itu, Anda harus bisa tetap menjaga komunikasi Anda walaupun Anda juga mengalami ataupun merasakan beratnya krisis ini karena harus bekerja di rumah. Nah, pada hari ini saya akan men-share kepada Anda cara-cara yang efektif untuk memaintain komunikasi Anda dengan customer walaupun Anda sedang mengalami krisis ataupun sedang bekerja dari rumah. Saya, Andrew Bidi. Saya adalah salah satu co-founder dari Excellencia Consulting. Saya adalah pemerhati dan juga praktisi di bidang business and people development serta marketing. Nah, ada beberapa tips yang saya mau share kepada Anda dalam bagaimana cara untuk membangun atau menjaga komunikasi efektif dengan customer Anda walaupun Anda bekerja dari rumah atau selama krisis ini. Yang pertama adalah prioritize client issues and determine messaging. Nah, tentu saja Anda mempunyai client database. Nah, dari client database tersebut, Anda tentu mengetahui data-data atau detail dari customer Anda. Siapa yang paling mungkin yang mempunyai plafon tertinggi sampai terendah, atau mungkin kredit yang paling tinggi sampai terendah. Dari detail tersebut, coba dipilah-pilah atau dipilih kira-kira customer mana yang paling terpengaruh atas krisis ini. Contohnya seperti ini. Mungkin Anda mempunyai usaha di bidang retail ataupun grosir produk makanan pokok atau bahan pokok ya. Jadi mungkin contohnya dari produk beras. Kita tahu beras itu sangat penting dan juga berhubungan erat dengan rakyat atau orang-orang sekitar kita. Dari situ coba lihat customer Anda yang paling terpengaruh oleh karena beras ini siapa? Mungkin karena mereka adalah pembelian terbanyak dengan volume terbanyak. Dan masa krisis ini tentu saja penjualan Anda atau supply Anda kemungkinan besar juga menurun. Jadi
Setelah Anda memprioritaskan dan menemukan dari yang terpengaruh sampai tidak begitu terpengaruh, Anda sudah bisa mulai men-share atau membagikan informasi-informasi dari marketing tools Anda atau dari promotion tools Anda seperti SMS messaging ataupun email-email. Nah, dari SMS atau email tersebut, kirimkan pesan atau informasi bahwa Anda tetap mendukung mereka di dalam masa sulit ini. Dan juga mungkin Anda bisa membangun suatu portal untuk bisa menampung pertanyaan-pertanyaan penting daripada para customer Anda tersebut, sehingga Anda bisa membantu mereka walaupun dalam masa krisis ini. Ingat, jangan menjual. Tunjukkan Anda peduli, tunjukkan Anda mendukung mereka. Jadi berikan informasi yang bermanfaat, yang bisa membantu mereka. Lalu yang kedua adalah educate customers about how to interact with your company. Jadi tolong disampaikan kepada customer Anda perubahan-perubahan operasional Anda, karena mungkin Anda akan merubah pelayanan customer service misalnya atau customer care. Mungkin para sales Anda yang berada di lapangan pastinya tidak akan turun ke lapangan lagi. Jadi jam operasional juga mungkin pasti berubah karena mungkin Anda tidak mempunyai jam operasional lagi. Jadi seperti itu Anda harus komunikasikan ataupun informasikan langsung kepada mereka supaya para customer Anda tidak kaget atau tidak kecewa atas perubahan-perubahan yang Anda buat. Saya mungkin menyarankan jika Anda belum mempunyai hotline, mungkin ciptakan atau create satu hotline di mana mereka bisa tetap menghubungi Anda selama 24/7. Jadi setiap hari itu ada, supaya mereka bisa tahu perkembangan apa aja yang telah berlangsung atau yang sedang dilangsungkan pada perusahaan Anda, termasuk perubahan tadi. Nah, yang ketiga adalah show that you are care, show that you are concerned. Tunjukkan bahwa Anda peduli. Tunjukkan tunjukkan bahwa Anda itu tidak hanya sekedar menjual. Show your humanity with authentic and sensitive response. Jadi Anda bukan semata-mata menjual saja, tetapi Anda juga care atau Anda itu juga peduli kepada customer Anda. Sehingga apalagi masa-masa krisis seperti ini, pasti banyak orang merasa khawatir. Terutama mungkin para customer Anda juga pasti merasa khawatir. Jadi tunjukkan support Anda. Be sensitive. Dari kalimat Anda itu harus bisa menunjukkan bagaimana kalimat-kalimat tersebut menunjukkan kalimat-kalimat dukungan atau kalimat-kalimat support. Terutama kalimat tersebut kita sampaikan dari media-media sosial seperti email tadi, SMS, ataupun mungkin dari Instagram, Facebook, atau dari website. Anda mungkin bisa merubah konten, karena mungkin selama ini konten-konten Anda itu berbau jualan. Kalimat-kalimatnya itu mungkin lebih ke komersial, yang lebih menjual. Jadi saya sarankan untuk merubah kalimat atau merubah konten-konten sosial media Anda sekarang untuk bisa menggunakan kata-kata yang lebih responsif ataupun kata-kata yang lebih menunjukkan dukungan Anda. Karena di masa-masa seperti ini
kalimat-kalimat yang dipakai di sosial media itu mungkin bisa sedikit sensitif. Jadi untuk menjaga company image Anda, konten itu mungkin harus Anda rubah. Tunjukkan Anda peduli. Lalu poin selanjutnya adalah keep them updated. Be proactive, ya. Jadi jangan kita menunggu customer kita yang setiap hari bertanya, perusahaannya gimana, tutup ya? Ini kenapa tidak ada produknya? Ini gimana dong saya? Jadi be proaktif. Kita yang approach, kita yang lebih aktif dalam memberikan informasi atau dukungan tadi kepada mereka. Produk-produk apa yang ada, produk-produk apa yang tidak ada. Bagaimana cara pemesanannya, bagaimana cara pengirimannya. Kita harus yang lebih aktif. Karena dari situ juga bisa menunjukkan dukungan Anda kepada mereka. Dan jika perlu dalam kegiatan tadi, Anda juga bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan CSR Anda, Corporate Social Responsibility, bahwa menunjukkan Anda itu seperti saya sebutkan tadi, tidak hanya menjual, tetapi you care of the community, you care of the people. Dan ini tentu saja baik bagi company image Anda. Lalu, yang kelima adalah create and maintain communication. Be consistent. Jadi, mungkin selama ini Anda sudah menggunakan portal-portal ataupun promotion tools Anda untuk marketing campaign. Seperti tadi saya sebutkan social media, seperti Facebook, Instagram, YouTube, atau website yang harus tentu saja di-update secara berkala. Itu harus tetap Anda jaga dan konsisten. Jika perlu, update-nya mungkin lebih baik lagi atau frekuensinya ditambah. Karena apa? Di masa-masa krisis ini adalah di masa orang-orang yang khawatir tadi, customer Anda yang khawatir tadi akan lebih banyak mencari informasi. Oleh sebab itu, be konsisten, jangan mengurangi frekuensi konten Anda. Tetap mengirimkan informasi yang terbaru, supaya semua customer Anda bisa tetap terupdated. Dan ingat, isi konten adalah sangat penting untuk menjaga company image. Lalu, saya ngopi dulu. Lalu yang keenam adalah inspire your audience. Nah, di sini mungkin membutuhkan effort atau usaha yang khusus. Karena kita tahu mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak begitu terpengaruh atas krisis ini ya. Mungkin bisa saya sebutkan mungkin orang-orang yang mempunyai pendapatan lebih, atau mungkin di network Anda mengetahui orang-orang seperti ini yang mungkin punya bisnis yang lebih, punya income yang lebih. Nah, mungkin orang-orang seperti ini bisa Anda kumpulkan atau bisa Anda hubungi untuk bagaimana caranya membuat satu usaha atau satu jalan di mana bisa membantu orang-orang yang terpengaruh ataupun orang-orang yang membutuhkan pada saat krisis ini. Anda bisa menjadi apa yang saya sebutkan sebagai katalisator untuk bisa membantu orang-orang. Nah, mungkin dari jalan ini Anda bisa juga membuat
saya sebutkan sebagai portal donor. Jadi orang-orang tersebut, orang-orang yang tadi masih mampu, bisa bergabung di portal donor ini, memberikan sumbangan atau bantuan untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terpengaruh seperti saya sebutkan tadi. Mungkin customer Anda adalah salah satu orang yang membutuhkan. Mungkin customer Anda adalah salah satu orang yang sekarang ini kesusahan. Ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa memang krisis ini membawa impact yang sangat berat. Oleh sebab itu, sebagai manusia, sebagai sesama warga negara Indonesia yang baik, mari kita saling membantu. Bagi yang mampu, bantulah mereka yang tidak mampu. Nah, setelah saya men-share tips tadi, saya harap Anda bisa melaksanakan dan juga memaintain komunikasi Anda dengan customer Anda, supaya Anda bisa tetap menjaga company image Anda, dan juga supaya customer Anda tetap loyal kepada Anda. Dan tentu saja, everything is not selling, everything is not profit, everything is not money. Anda juga harus bisa membantu orang lain. Anda juga harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena we're in this together. Kita semua ini satu. Dan kita berada di bawah atap yang sama, di bawah atap negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Maka dari itu, ingat, kita harus saling bekerja sama dan saling membantu demi bisa menghadapi krisis ini. Terima kasih bagi Anda yang telah mensubscribe dan like konten saya. Ingat, jika Anda belum like dan juga belum subscribe, segera di like, segera di subscribe, dan tunggu video saya yang lebih menakjubkan mungkin ya selanjutnya. The future is in your hand.